Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari modul 12 paket B dengan tema mempelajari percobaan orang lain. Nah, dalam hal ini materi yang akan kita bahas mengenai laporan hasil percobaan. Nah, kita harus mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi, laporan hasil percobaan, maaf. Nah, teks laporan hasil percobaan ini adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis atau orang yang melakukan percobaan. Teks laporan percobaan ini umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Teks ini biasanya berisi paparan data secara terperinci mengenai hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Dan tujuan dari teks laporan hasil percobaan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuatnya. Kemudian, teks laporan hasil percobaan ini penting untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dan rekaman data yang didapat. Nah, teks laporan hasil percobaan ini juga salah satu bentuk komunikasi ilmiah secara tidak langsung dengan orang lain. Penulisan hasil percobaan yang disebut juga laporan percobaan haruslah tegas, lengkap, dan tidak bertele-tele agar pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Kemudian, kita juga harus memahami tentang pemakaian bahasa, istilah, atau kata-kata yang tentunya dapat mudah dipahami oleh pembaca, dicerna, dan dimengerti dalam teks laporan hasil percobaan. Itu juga harus jelas, begitu ya. Kemudian, slide selanjutnya, adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan antara lain, nah di sini juga terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Kemudian pembahasan masalah teks laporan ini dikemukakan secara objektif sesuai dengan realita atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Jadi sesuai fakta, tidak di begitu ya. Kemudian disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Karena tes laporan hasil percobaan kan itu ada langkah-langkahnya, maka langkah tersebut harus secara runtut dari A sampai Z, begitu. Kemudian, menggunakan bahasa ilmiah yang baku, jelas, komunikatif, dan logis. Lalu ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Dibuat menarik dan interaktif, serta menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Lalu, yang kedua, mengenai sistematika tes laporan hasil percobaan. Nah, di dalam tes laporan hasil percobaan juga harus memuat sistematika yang jelas. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini bertujuan untuk mengantarkan pembaca pada pokok bahasan dalam teks hasil percobaan. Bagian pendahuluan ini terdiri dari 3 unsur, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah dalam melakukan percobaan. Nah, bagian latar belakang ini mengemukakan masalah yang diidentifikasi sebagai suatu penyebab yang perlu untuk dicari penyelesaiannya. Bagian rumusan masalah menguraikan ruang lingkup masalah supaya penjelasannya tidak terlalu luas. Jadi diberi poin-poin penting ruang lingkupnya begitu. Kemudian susunan rumusan masalah yang baik itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, kemudian mempunyai isi yang padat dan jelas, lalu mampu memberi petunjuk untuk kegiatan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, tujuan percobaan ini untuk mengungkapkan tujuan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada tema yang dipilih dan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian, tadi sistematika yang kedua, tadi kan yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka. Nah, kajian pustaka juga biasa disebut dengan landasan teori. Landasan teori ini merupakan paparan teori-teori yang dipilih. Landasan teori harus mempunyai relevansi dengan alternatif penyelesaian masalah yang dipilih dan disusun secara sistematis. Umumnya digunakan bila percobaan atau penelitian yang dilakukan untuk membuktikan teori tertentu. Pada percobaan sederhana bisa dijelaskan di tujuan.
Sistematika selanjutnya yaitu metode percobaan. Tadi pendahuluan sudah, kajian pustaka sudah, selanjutnya metode. Nah, dalam metode ini adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi guna memecahkan permasalahan serta menguji hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan atau pernyataan sementara yang diungkapkan dan menjadi jawaban dari sebuah permasalahannya. Pernyataan tersebut biasanya dituliskan dalam bentuk variabel agar dapat diuji secara empiris. Lalu, metode percobaan ini termasuk di dalamnya antara lain penentuan subjek percobaan, kemudian penentuan sampel yang akan digunakan, lalu metode pengumpulan datanya, kemudian alat ukur, alat pengukurannya, bahan-bahan yang dipakai, alat perlengkapan yang digunakan, dan metode analisis. Kemudian pada percobaan sederhana, umumnya metode percobaan ini cukup dituliskan sebagai tahapan atau langkah-langkah percobaan saja. Begitu. Slide selanjutnya. Nah, setelah tadi sudah sampai pada metode, sekarang sistematika selanjutnya yaitu paparan data hasil percobaan. Paparan data hasil percobaan dan hasil percobaan dari hasil percobaan ini adalah hasil yang ditemukan dan terjadi pada dalam percobaan. Nah, data yang telah diperoleh disusun sebagai laporan percobaan secara ringkas dan sistematis. Lalu apabila data berupa kuantitatif atau angka, penyajian laporannya hasil percobaan harus berbentuk tabel, diagram, atau grafik. Kemudian, sistematika selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Kesimpulan yang dibuat harus menjawab perumusan masalah yang diajukan sebelum percobaan itu dilakukan. Jadi dalam kesimpulan ini harus memuat tujuan dari rumusan masalah. Jadi ada hasil-hasil yang diperoleh itu dimasukkan dalam kesimpulan secara ringkas dan jelas. Gitu. Lalu pada slide selanjutnya sebentar. Ya, pada slide selanjutnya ini mengenai mendukung aktivisme dan kesadaran sosial. Oh, mohon maaf, bukan. Nah, kemudian struktur dari teks laporan percobaan ini, Anda dapat menyusun laporan percobaan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang belum pernah dilakukan orang lain atau membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Anda juga dapat menuliskan dalam struktur yang sederhana sebagai berikut. Misalnya di sini ada struktur teks laporan percobaan yang sederhana dengan memuat judul, tujuan, landasan teori, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Kemudian, slide selanjutnya mengenai menyimpulkan informasi laporan percobaan. Dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan ini, simpulan berarti kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya. Dapat pula dikatakan bahwa menyimpulkan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Dalam simpulan itu juga berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Lalu berikut adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan informasi yang terdapat pada laporan hasil percobaan. Yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan yang akan kita simpulkan, kemudian catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan, kemudian berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi terkait dalam laporan percobaan, kemudian pilihkan kosakata baku dan susun dengan gaya kalimat Anda sendiri. Namun tetap memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Nah, setelah kita sudah mempelajari, maka demikian materi yang saya paparkan mengenai teks hasil laporan percobaan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.